Be fruitful and multiply. Be fruitful and multiply. Masuk di tahun baru, tahun kuda api katanya. Saya ingin membagikan sebuah pesan yang datang dari isi hati Tuhan untuk kita. Be fruitful and multiply. Berbuah dan multiplikasi. Sama-sama yuk, katakan yuk. Berbuah dan multiplikasi. Sama-sama ya, kayaknya kalau belum sarapan semua ya. 1, 2, 3. Kita dengar suara yang paling keras, paling antusias ya. 1, 2, 3. Berbuah dan multiplikasi. Siapa yang nggak mau mengalami multiplikasi di dalam hidupnya? Saya percaya setiap dari kita merayakan tahun baru, baik tahun kalender Masehi maupun tahun kalender Imlek, berharap di tahun yang baru bukan cuma sekedar sedikit lebih baik, tetapi jauh lebih baik. Amin? Amin. Nah, saya ingin juga kita ngerti betul apa yang menjadi isi hati Tuhan buat kita, apa yang ada dalam hati Tuhan rencananya untuk anak-anaknya. Kita buka ayat kita pada bulan ini di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 19 sampai 20. Kalau tidak keberatan kita baca ayat ini bersama-sama. Boleh? Boleh ya? Mari kita ya bersama-sama baca ayat ini. 2 ayat ini dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berapa banyak yang Bapak Ibu ini bukan pertama kali membaca ayat ini? Ya, bukan pertama kali ya. Bahkan ini sering kali disebut apa namanya? Amanat agung. Betul ya, amanat agung adalah perintah yang paling kita ingat. Perintah yang paling penting. Bapak Ibu tahu ya perintah ini ya. Berapa yang merasa saya sangat tahu. Saya tahu lah gitu ya. Semua kita tahu ya, setuju? Nah, saya mau tanya kalau gitu Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, pagi hari ini, perintah ini ada sejak kapan? Perintah ini adanya mulai tahun berapa? Sudah berapa lama? Perintah amanat agung yang barusan kita baca di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini sudah berapa lama, berapa tahun? Halo? Kok tiba-tiba kok saya sendirian ya? Berapa lama Bapak Ibu? 2000? Saya dengar ada yang ngomong 2000, ada yang punya angka yang lain? Halo? Halo? Apakah saya sendirian? Berapa Bapak Ibu? Yang di sebelah sini deh, kayaknya Pak sini. Berapa? Yang di sebelah sini, Tante Fang, Pak Pujo, ada Ridwan, silakan. Berapa lama perintah ini? Kira-kira menurut Bapak Ibu berapa lama? Ayo dong, berapa? Buret, silakan loh, senyum-senyum. Berapa Buret? Sama, mau setuju dengan yang di sini? Sama ya, setuju. Yang lain bagaimana? Setuju? 2000 tahun? Setuju 2000 tahun? Saya tanya dulu, yang sini nganggut 2000 tahun betul? Betul. Yang sini tadi bilang 2000 tahun juga ya? Oke, sekarang saya yang ke tengah. Bu Elvira dan teman-teman di sini berapa? Berapa tahun? Sudah berapa lama perintah ini? Berapa? 2000, kayaknya kok ragu-ragu semua ya. Yang sebelah sini gimana? Sama ya, setuju ya, sama ya. Ada yang ragu-ragu. Oke, baiklah.
Bapak Ibu, saya ingin kita sama-sama membaca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-28. Kejadian 1, saya mau ajak Bapak Ibu untuk membaca ini dan saya mau sharing apa yang saya dapatkan beberapa minggu yang lalu. Kejadian 1 ayat 28, ini pasti juga ayat yang tidak asing ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Ini ayat yang sering kita dengar di mana? Sering dengar di dalam pernikahan, ya, di pemberkatan pernikahan. Kejadian 1 ayat 28 berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu dengar pengkalimatannya dari kalimat ini, dari perintah ini? Pernahkah Bapak Ibu mendengar hal yang mirip-mirip sama di Alkitab kita? Mari kita tunjukkan gambar berikutnya. Mari kita sandingkan kedua ayat ini. Silakan. Nah, Bapak Ibu pernah nggak melihat dua ayat ini dalam waktu yang bersamaan, saudara? Matius 28 bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Kejadian bilang apa? Berbuah, beranak cucu. Beranak cucu sama menjadikan murid jadi lebih banyak, hampir sama ya. Mirip ya. Satu bicara secara fisik, satu bicara secara spiritual. Mirip ya Bapak Ibu ya. Mirip ya. Yang pertama mirip, yang kedua berkembang biaklah, multiply. Multiply di Kejadian 1. Di Matius pasal 28 dikatakan apa? Baptis dan ajar. Nah, baptis dan ajar itu bukannya multiplikasi juga ya? Baptis dan ngajar itu sama dengan multiplikasi Bapak Ibu. Mari kita perhatikan berikutnya, frase berikutnya. Penuhilah bumi, fill the earth. Di dalam Matius pasal 28, dikatakan apa? Jadikanlah semua bangsa. Semua bangsa itu di mana Bapak Ibu? Di seluruh bumi. Kok mirip lagi ya? Yang terakhir, taklukkanlah itu. Exercise dominion. Kita baca di Matius 28, karena segala kuasa sudah diberikan kepada Kristus. Nah Bapak Ibu bisa lihat enggak? Matius dan Kejadian, kalau kita sandingkan kata per kata, frase per frase, sama persis Bapak Ibu. Artinya apa? Matius 28, amanat agung, itu bukan sebuah ide yang baru Bapak Ibu. Saya ulangi ya, beberapa dari Bapak Ibu masih mencerna pelan-pelan. Saya berharap saya juga menyapa yang ikuti secara online, mari kita bersama-sama belajar ya dari dua ayat ini. Pada waktu Tuhan Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku, Bapak Ibu, dia tidak sedang mengajarkan sebuah konsep yang baru. Itu bukan ide baru, itu bukan perintah baru sama sekali. Tapi apa yang Yesus lakukan adalah, Matius 28 itu mengembalikan kita kepada ide awalnya, yaitu di Kejadian 1, memulihkan perintah Tuhan di Kejadian 1, dan membuatnya itu tergenapi di dalam Kristus.
Tuhan berfirman di Kejadian 1, penuhilah bumi, berkembang biaklah dan penuhilah bumi. Aspek secara fisiknya tercapai. Tetapi yang Tuhan mau adalah bumi itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Tapi kemudian kita baca di Kejadian 3, namanya Kejadian 3, kita baca tentang apa Bapak Ibu? Masih ingat? Kejadian 3 bicara tentang dosa masuk dalam dunia. Orangnya bertambah banyak, tetapi kehidupannya tidak kehidupan yang diimpikan oleh Tuhan. Bisa memahami enggak? Tuhan ingin berbuah, berkembang biaklah dan penuhi bumi. Tetapi dengan pemikiran supaya mereka itu memancarkan kemuliaan Tuhan dengan caranya Tuhan. Tapi kemudian dosa masuk. Secara fisik dunia penuh. Tetapi yang jadi impian Tuhan, yang jadi hatinya Tuhan tidak tercapai Bapak Ibu. Justru dunia penuh dengan segala macam dosa, segala macam kejahatan, segala macam yang sangat menghancurkan manusia. Setuju enggak Bapak Ibu? Begitu Kejadian 3 masuk, apa yang terjadi selanjutnya? Saudara membenci saudara. Sulung membunuh adnya. Bahkan kalau kita mundur sebelum itu, begitu dosa masuk, suami menyalahkan istri, istri menyalahkan yang lain juga. Mereka saling menyalahkan. Hubungan langsung hancur. Itu yang terjadi. Sehingga Tuhan menjanjikan juru selamat yang tidak berdosa, yang benar untuk menebus ciptaan, dan pada waktu dia sudah mati untuk kita, dia bangkit mau naik ke surga. Dia bilang kasih perintah ini. Sekarang aku kasih perintah, aku ulangi lagi sebetulnya, lebih tepatnya. Aku ulangi perintah yang sama yang pernah disampaikan di Kejadian pasal 1 Bapak Ibu. Jadi kalau ditanya berapa lama, sejak kapan Tuhan memerintahkan itu? Jawabannya bukan pada waktu Tuhan Yesus bilang, tapi sudah diucapkan Tuhan dalam hatinya Tuhan sejak permulaan penciptaan. Nah Bapak Ibu, be fruitful and multiply itu bukan konsep baru. Bukan sesuatu yang secara dunia kita ingin. Tetapi saya mau bilang bahwa itu adalah impian dan apa yang jadi isi hati Tuhan buat setiap kita. Ujungnya kalau kita baca dalam Wahyu pasal yang ke-7, ayat 9 sampai 10, inilah endingnya Bapak Ibu. Wahyu 9, Wahyu 7 ayat 9 dan 10. Saya akan bacakan untuk kita. Wahyu 7 ayat 9 dan 10 dikatakan, kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah, kami yang duduk di atas tahta, dan bagi anak domba. Bapak Ibu, endingnya sudah dilihat di dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu. Apa yang diimpikan oleh Tuhan di Kejadian pasal 1, semua bangsa penuhi bumi, taklukkanlah itu. Betul? Kemudian Tuhan Yesus datang, dia memulihkan, dia mengembalikan janji yang tidak bisa dipenuhi karena dosa. Dia bilang kasih perintah pada murid-muridnya, sekarang pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka, dan ajarlah mereka. Supaya apa? Supaya Wahyu ini, Wahyu 7 ini tergenapi Bapak Ibu. Dan pagi hari ini kita di tanggal berapa ini?
tanggal 22 Februari tahun 2026, kita sedang menuju pada penggenapan dari Wahyu 7. Saudara. Nah Bapak Ibu, saya mau ngajak kita untuk lihat secara sekilas ya. Jadi Alkitab menggambarkan dari awal dan nanti endingnya akhirnya. Nah kita di tengah-tengah nih. Kita merupakan bagian dari mandat Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu ditanya, Kejadian sama Matius, dua perintah yang berbeda, ternyata sama persis. Karena apa? Yang Matius memulihkan apa yang terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, Bapak Ibu, saya ingin masuk dalam poin saya yang menurut saya pagi ini sangat penting adalah begini. Menariknya buat saya adalah satu-satunya cara kita menggenapi Matius 28 dan Kejadian 1 adalah dengan membangun hubungan. Coba saya ulangi ya. Satu-satunya cara untuk menggenapi Matius 28 dan Kejadian 1 adalah melalui hubungan. Coba kita lihat lagi ya, kita pikirkan. Berkembang biaklah dan penuhi bumi. Bisakah itu dicapai dengan kita tidak mempunyai hubungan dengan orang? Tidak bisa. Yang kedua, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Bisakah itu dipenuhi dengan kita tidak membangun hubungan dengan orang lain? Jawabannya tidak mungkin. Jadi kita belajar bahwa hubungan itu merupakan hal yang sangat amat krusial dan penting Bapak Ibu. Saya ingin menyampaikan sebuah quote yang menarik dari Pastor Yosi beberapa waktu lalu. Dia bilang begini, aset terbesar dari sebuah gereja bukanlah gedungnya, tapi aset terbesar dari sebuah gereja adalah manusianya, jemaatnya, dan tim pelayanannya. Saya ulangi ya. Aset terbesar dari sebuah gereja bukanlah gedungnya, tapi aset terbesar adalah manusianya, jemaatnya, tim pelayanannya, saudara. Bapak Ibu, yang disebut dengan JKI Mawar Syaron pagi hari ini adalah gedungnya apa orangnya, Bapak Ibu? Orangnya ya. Kalau suatu kali kita harus keluar dari gedung ini, terjadi sesuatu dengan bangunan ini, kita tidak bisa memakainya, andai kata. Apakah kita masih ada JKI Mawar Syaron? Beberapa dari Bapak Ibu menatap saya dengan gini, masih enggak ya Pak ya? Masih enggak? Kalau bangunan di Widosari 15 ini berubah, apakah masih ada JKI Mawar Syaron? Masih. Tergantung dari siapa? Kita semua orang-orangnya Bapak Ibu. Orang-orangnya jauh lebih penting. Oleh karena itu saya mau ingatkan Bapak Ibu. Setan, musuh kita, ambisi terbesarnya itu bukan menghancurkan gedung gereja Bapak Ibu. Saya ulangi, setan, musuh kita, ambisi terbesarnya yang di ultimate plan-nya, kalau boleh itu bukan menghancurkan fasilitas gerejanya. Bukan menghancurkan program gerejanya. Tetapi yang ada di dalam pikiran dia, yang jadi target nomor satu adalah, Bapak Ibu tahu? Adalah apa Bapak Ibu? Menghancurkan hubungan orang-orangnya. Kita paling besar adalah area hubungan, relasi. Tapi apakah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 3? Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah supaya orang tahu bahwa kita ini adalah murid-muridnya. Sekali lagi saudara, orang yang nggak cocok sama kita. Setuju ya? Kalau kita cocok sama orang, hobinya sama-sama suka belanja misalkan, ngobrol itu pasti dengan natural. Betul ya? Kita akan cenderung ngumpul kepada orang-orang punya kliknya masing-masing. Saya suka badminton, ada yang suka badminton. Kita ngomong, ngumpul, ketemu saudara.
Tapi kalau nggak kumpul, beda banget. Tapi Tuhan mengumpulkan kita dan kita saling mengasihi. Sekali lagi saya mau katakan setan tidak takut dengan program-program gereja. Kita mau bikin program apapun, dia tidak akan pernah keder Bapak Ibu. Tapi dia takut akan namanya kesatuan gereja. Saya ulangi. Dia takut akan kesatuan gereja. Sama-sama yuk, dengan yakin yuk. Ia takut dengan kesatuan gereja. Jadi Bapak Ibu sudah tahu, yang jadi target nomor satunya apa? Supaya gereja tidak bersatu. Karena itu hal yang paling dia takutkan. Kalau dia bisa membuat kita terpecah belah, karena kita beda, dia menang Bapak Ibu. Dia menang. Memang Bapak Ibu, saya jujur, tidak ada gereja yang sempurna. Setuju? Tidak ada gereja yang sempurna. Tapi pertanyaannya untuk kita pagi hari ini renungkan adalah, maukah kita menjadi bagian dari solusi pemulihan dan kesembuhan di dalam komunitas kita? Kenapa bulan ini kita banyak berbicara tentang purpose-driven relationship, saudara? Hubungan, saudara. Bayangin Bapak Ibu, kalau kita di dalam keluarga kita nggak bisa punya kesatuan dalam keluarga. Jarang ngomong, sering salah tangkap, salah sangka, hubungan kita jauh. Terus kita disuruh, ayo jadi berkat buat masyarakat, buat RT, buat kelurahan. Gimana caranya Bapak Ibu? Hubungan kita yang di dalam rumah aja nggak baik-baik aja istilahnya. Ngomongan aja sulit. Bagaimana kita harus membangun hubungan dengan orang yang jauh, yang berbeda-beda. Mungkin beberapa dari Bapak Ibu bikin, iya tapi lebih gampang Pak ngomong sama orang luar daripada ngomong sama yang tidur satu ranjang, kadang-kadang lebih susah gitu ya. Atau yang di dalam satu rumah kayaknya lebih susah daripada yang jauh gitu. Nah Bapak Ibu, saya mau bilang, gereja itu dipersatukan keluar supaya kelihatan tahu sebetulnya seperti apa. Segala kelemahan kita, segala ego kita, setiap dari kita punya luka masa lalu, punya ambisi-ambisi yang orang enggak tahu, saudara. Dikumpulin, terus Tuhan bilang, sekarang kamu belajar untuk saling mengasihi. Karena apa? Kalau kita bisa saling mengasihi, dunia luar punya pengharapan. Mereka bisa dipulihkan, Bapak Ibu. Oleh karena itu, saya mau tutup dengan ayat kita yang terakhir, dalam Efesus 4 ayat 3, dalam bahasa Indonesia masa kini berkata begini. Berusahalah sungguh-sungguh untuk hidup dengan damai, supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Hidup dengan damai saya sengaja underline, saya sengaja garis bawahi. Berusahalah sungguh-sungguh untuk apa? Hidup dengan damai. Perhatikan, yang jadi tugasnya apa? Sungguh-sungguh berusaha hidup dengan damai. Coba ke kanan kirinya, kasih senyuman terbaik, bilang, kita damai enggak salah? Damai? Kita damai? Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kesatuan yang diciptakan oleh Roh Allah tetap terpelihara. Supaya kesatuan itu diciptakan oleh siapa? Oleh Roh Allah tetap terpelihara. Artinya ada bagian yang kita harus kerjakan. Roh Allah menciptakan kesatuan, kasih satu tujuan, satu misi. Ya, tadi bilang taklukkan bumi, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi kita bisa mencapainya itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh berusaha untuk hidup dengan apa? Damai. Damai ya.
Supaya kesatuan yang diciptakan itu tetap terpelihara. Supaya kesatuan itu tidak rusak, tidak hancur. Nah, berarti artinya apa? Ada hal-hal yang harus kita jadi PR kita. Saudara, di dunia bisnis, di dunia karir, kalau kita kerja semakin lama, maka harapan kita adalah karir kita akan semakin apa, Bapak Ibu? Semakin naik ya, setuju ya? Kalau dulu mulai 15 tahun yang lalu, sekarang sudah punya pengalaman 15 tahun, harapannya karir kita akan dipromosikan jadi supervisor, jadi manajer, terus semakin tinggi, betul ya? Tapi menariknya adalah yang namanya di dalam Kristus, kita semakin lama, baca sama-sama yuk, kita harus semakin rela, oh belum ada lanjutannya, kita harus semakin rela untuk turun Bapak Ibu. Slide-nya bisa dibantu? Semakin lama kita harus semakin mau untuk turun Bapak Ibu. Sebelum itu ya. Oke, oh enggak ada. Oke. Harus semakin mau turun. Jadi berapa banyak dari kita yang seringkali kalau kita pas ulang tahun gereja gitu ya. Tanya, kamu sudah berapa lama jadi jemaat? 5 tahun. Berapa lama? 10 tahun. Oh saya sejak dari awal gitu ya. Wah itu warning ya Bapak Ibu ya. Kalau dari awal berarti apa tadi? Harus semakin rela untuk paling turun. Di dalam dunia semakin lama semakin naik. Di dalam Tuhan semakin lama harus semakin turun. Turun itu artinya apa? Turun itu artinya tidak haus akan pengakuan. Turun itu artinya tidak defensif. Turun itu artinya tidak perlu selalu benar. Dan siap mengalah demi kesatuan. Yuk baca yuk sama-sama yuk. Satu ya, kita baca ya sama-sama. Turun 1, 2, 3. Turun itu artinya tidak haus pengakuan. Lagi, tidak defensif. Tidak perlu selalu benar. Yang benar. Siap mengalah demi kesatuan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melakukan semua ini, ada harapan loh saudara. Kalau kitanya sendiri selalu berantem, tidak bisa cocok, egonya tidak mau ditaklukkan, pergi dan jadikanlah semua bangsa murid. Gak bisa Bapak Ibu. Saya mau ingat statement ini, saya rangkumkan semua yang saya sampaikan pagi hari ini dengan satu kalimat ini. Kedewasaan rohani itu bukan tentang kenaikan posisi. Dalam tanda kurung disebut pastor bahkan. Tetapi disebut tentang penurunan ego. Yang disebut dengan kedewasaan rohani itu bukan soal naik posisi. Tetapi tentang penurunan ego. Kita disebut dewasa kalau kita semakin menurunkan diri kita, saudara. Dia adalah Tuhan, amin. Dia adalah pencipta. Dia maha kuasa menjadikan dirinya terbatas. Meninggalkan segala atribut. Supaya apa? Supaya bisa sama dengan kita. Supaya sama dengan kita, dia menjadi yang paling rendah. Yang paling terhina. Yang paling sengsara. Yang paling gak enak. Paling gak nyaman. Supaya apa? Supaya dia bisa menebus kita. Jadi pada waktu dia kasih perintah, bukan sekedar ngomong, tapi dia sudah kasih contoh. Itu yang paling membuat orang tertarik. Dan saya percaya bahwa hubungan-hubungan kita semua hanya bisa melakukan itu pada saat kita sudah cukup dengan kasih Kristus. Amin. Amin.
Kita nggak mungkin bisa melakukan itu kalau kita haus pengakuan. Bayangin, kalau kita senangnya pengen dipuji, rasanya pengen dapat penghargaan dari orang. Gimana caranya kita bisa menurunkan ego? Nggak bisa. Kecuali kita bisa mendapatkan kasih itu, pengakuan itu dari Tuhan. Engkau dikasihi, engkau berharga, bukan karena apa yang kita lakukan. Tapi kita jadi pribadi yang utuh, mengasihi, menjadi sesuatu yang sangat mudah. Amin. Amin. Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini mungkin dengan pasangan, dengan keluarga yang paling dekat, yang namanya mengampuni itu susahnya bukan main. Enggak. Seringkali susahnya bukan main. Karena apa? Kita merasa tersakiti, kita merasa kosong. Tapi kalau hubungan dengan Kristus itu dipulihkan, pada saat kita tahu, oh aku sudah diampuni, aku sudah dimaafkan, aku sudah ditebus, aku sudah terima kasih yang besar. Untuk saya bagi kasih sedikit itu lebih masuk akal, betul ya? Tapi kalau kita merasa nggak cukup, aku harus dapat permintaan maaf, aku harus ini. Selama kita menuntut dari orang lain, kita tidak akan pernah memintakan apa yang jadi mimpi Tuhan. Be fruitful and tidak akan tergenapi. Tapi saya berdoa setiap dari kita masuk dalam tahun yang baru ini, be fruitful and multiply. Mulai dari mana? Dari kita menerima kasih Tuhan dan kita mau membagikannya kepada orang-orang terdekat kita. Amin. Mari kita sama berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami tahu Tuhan bahwa pertambahan, promosi adalah sesuatu yang ada di dalam impian Tuhan dari sejak awal. Pagi hari ini kami belajar Tuhan, desain awal buat setiap kami, untuk kami be fruitful and multiply. Pagi hari ini kami belajar Tuhan, semua itu hanya bisa dicapai melalui hubungan. Dan pagi hari ini kami mau Tuhan meneladani apa yang Engkau sudah contohkan dalam kehidupan kami. Engkau yang cukup, Engkau yang tidak perlu apa-apa. Menciptakan manusia, supaya Engkau mau mengekspresikan kasih-Mu yang paling besar buat setiap dari kami. Bahkan dengan resiko bahwa kami akan memberontak dan menjauh dari Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kalau kami belajar, kalau Engkau sudah melakukan dalam kehidupan kami. Biarlah setiap kami dari pagi hari ini, kami juga boleh mengalami kasih Tuhan. Tak pernah gagal rencanamu. Mari sama-sama sembah Tuhan. Terangi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Kuasanya sempurna memampukan harapanku akan hilang, sebab masa depanku Kau sediakan, tak pernah gagal. Tuhan, pagi hari ini kami dengar kebenaran-Mu. Kami dengar Tuhan apa yang Engkau impikan Tuhan adalah pemulihan. Apa yang Engkau impikan adalah sebuah kedamaian. Apa yang Engkau impikan adalah sebuah masa depan yang cerah. Pagi hari ini Tuhan, setiap dari kami yang menaruh tangan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anggota keluarga yang kami pikirkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, jadikanlah kami orang-orang yang dipenuhi dengan damai Tuhan. Dipenuhi dengan kasih Tuhan yang begitu berlimpah. Dipenuhi dengan pengampunan yang berlimpah dari Tuhan. Supaya itu bisa mengalir keluar dari hidup kami Tuhan. Bisa mengalir keluar dalam pikiran kami Tuhan. Bisa mengalir keluar Tuhan melalui ucapan kami Tuhan. Bisa mengalir keluar melalui tindakan kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk anggota keluarga ini Tuhan. Masing-masing Tuhan, Bapak Ibu bisa sebutkan nama. Tuhan, aku mau berdoa Tuhan mengasihi Tuhan. Sebagaimana Engkau telah mengasihi kami Tuhan.
Aku berdoa Tuhan mulai dari keluarga aku Tuhan. Aku mau terjadi pemulihan, aku mau terjadi damai, aku mau terjadi Tuhan multiplikasi berkat Tuhan dalam keluarga kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus meteraikan Tuhan setiap doa kami Tuhan. Bapak Ibu bisa turunkan tangan. Kami percaya Tuhan bersama-sama apa yang menjadi isi hatimu, apa yang sudah disampaikan pada pagi hari ini boleh tergenapi di dalam setiap keluarga kami. Kami akan naik dan bukan turun. Karena Engkau sendiri yang menyertai kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, biarlah kasih-Mu memampukan kami. Kuasa-Mu yang menolong kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menerima semua berkat-Mu. Haleluya. Amin. Amin, amin. Saya berdoa Bapak Ibu diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini. Amin. Amin. Dia mau setiap kita, setiap keluarga kita untuk mengalami namanya fruitfulness dan multiplikasi. Amin. Amin. Amin, saudara.